Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Oktavianti dengan NPM 2113022025 dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fadila Oktavianti dengan NPM 2113022025, Nia Nurmayunita dengan NPM 2113022027 dan Puspita Triwijaya dengan NPM 2113022075. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, baik perempuan maupun pria pasti memiliki alat reproduksi. Yang pertama, pengertian sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang berperan dalam menghasilkan gamet fungsional pada tubuh. Pak, menjelaskan reproduksi menggambarkan pembuatan telur sperma dan proses-proses yang menyertainya sampai pembuahan atau fertilisasi. Sistem reproduksi sendiri dari organ seks primer atau gonad, atau testis pada pria dan ovarium pada wanita yang mensekresikan hormon dan menghasilkan gamet sperma atau telur. Selain itu, juga ada organ seks sekunder berupa kelenjar dan saluran-saluran. Struktur dan fungsi organ reproduksi pria. Yang pertama, ada organ reproduksi bagian luar. 1. Penis. Penis merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut preputium. Di dalam penis terdapat 3 rongga, 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons, corpus cavernosa, 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons, corpus spongiosum. Corpus spongiosum membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Yang kedua ada skrotum atau kantong pelir. Skrotum merupakan kantong yang membungkus atau melindungi testis. Skrotum pada manusia berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Antara skrotum kanan dan skrotum kiri terdapat jaringan ikat serta otot polos. Adanya otot polos mengakibatkan skrotum dapat mengerut dan mengendur. Dalam skrotum terdapat otot lurik yang berfungsi mengatur suhu di sekitar testis agar selalu stabil. Fungsi utama skrotum adalah memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak. Yang kedua, ada organ reproduksi bagian dalam. 1. Testis atau gonad. Testis atau gonad disebut juga buah zakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan testosteron atau hormon kelamin pria. Testis juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat berperan dalam perubahan anak laki-laki menjadi dewasa. Yang kedua, saluran kelamin. Berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis keluar. Pada saluran kelamin terdapat epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang serta terdapat pada testis kiri dan testis kanan. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Yang kedua, ada vas deferens.
Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Pada pertemuan uretra dan vas deferens, terdapat kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis atau kantong sperma. Ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung vesikula seminalis dan uretra. Fungsi saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Kemudian yang keempat, uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsi uretra sebagai saluran kelamin dari vesikula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Tiga, kelenjar kelamin. Selama perjalanan dalam saluran kelamin, sperma mengalami penambahan cairan-cairan kelamin yang berguna untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Kelenjar kelamin terdiri atas vesikula seminalis yang menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerakan sperma. Yang kedua ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Yang ketiga ada kelenjar bulburetral atau kelenjar Cowper, adalah sepasang kelenjar kecil eksokrin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Kelenjar Cowper terletak di belakang samping atau posterior lateral bagian uretra yang bermembran di dasar penis. Yang ketiga, proses-proses yang melibatkan organ reproduksi pria. Yang pertama adalah spermatogonium atau sel induk spermatozoa, merupakan penghasil sperma. Yang kedua adalah sel Sertoli, merupakan pemberi nutrisi spermatozoa. Ini spermatozoa. Yang ketiga adalah sel Leydig, merupakan penghasil hormon testosteron. Hormon ini berperan dalam pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Ini sel Leydig. Spermatogenesis dipengaruhi oleh beberapa hormon berikut. Yang pertama adalah LH atau luteinizing hormone. LH berfungsi merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua adalah FSH atau follicle stimulating hormone. FSH merangsang sel-sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein. ABP merangsang spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Kemudian ada tahap-tahap spermatogenesis. Yang pertama adalah tahap penggandaan. Sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia atau tunggal spermatogonium. Yang kedua adalah pertumbuhan. Spermatogonium bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer atau diploid. Yang ketiga adalah tahap pematangan. Spermatosit primer membelah secara meiosis, membentuk dua spermatosit sekunder atau haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder membelah secara meiosis, membentuk 4 buah spermatid atau haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma atau haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron. Seorang pria normal
mampu menghasilkan 20-40 juta sel sperma dalam setiap mililiter cairan semen. Yang selanjutnya adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terbagi atas organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar terdiri atas vulva, labium, dan vestibulum. Vulva adalah celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian dalam vulva, terdapat saluran urin dan saluran reproduksi titik pada daerah ujung saluran kelamin. Terdapat himen atau selaput darah. Himen mengandung banyak pembuluh darah. Kemudian yang kedua adalah labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora yang terletak di luar dan labium minora yang terletak di sebelah dalam. Labium mayora merupakan bagian luar dari kemaluan wanita, berbentuk seperti bibir, tetapi agak terlihat lebih lebar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar keringat dan juga jaringan lemak. Kemudian yang kedua adalah labium minora. Labium minora itu terletak di dalam labium mayora. Labium minora berbentuk lipatan yang terdapat di dalam labia mayora. Labium minora tidak memiliki rambut, tersusun atas jaringan lemak, memiliki banyak pembuluh darah, sehingga bisa membesar. Yang ketiga adalah klitoris. Pada klitoris terdapat korpus cavernosa yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Yang ketiga adalah vestibulum. Adalah rongga pada kemaluan yang dibatasi oleh labium mayora, labium minora pada sisi kiri dan kanan, dibatasi oleh klitoris pada bagian atas, dan dibatasi oleh pertemuan dua labia minora pada bagian belakangnya atau bagian bawah. Selanjutnya, organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama adalah vagina. Vagina mengandung banyak lendir dan menghasilkan kelenjar Bartholin. Lendir ini berguna pada saat koitus dan mempermudah jalan bayi. Vagina bermuara di vulva. Yang kedua adalah uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Uterus tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat sifatnya elastis sehingga bisa berkembang dan mampu menopang janin pada saat kehamilan. Yang ketiga adalah oviduk atau tuba falopii. Oviduk disebut juga dengan saluran telur yang berfungsi untuk menangkap sel telur ovum dan menyalurkan ovum ke arah rahim, serta merupakan tempat berlangsungnya pembuahan atau fertilisasi. Yang keempat adalah ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan sel telur atau ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan ovum di ovarium selama 28 hari sekali dan disebut oogenesis. Sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Yang kelima adalah himen atau selaput darah. Himen atau selaput darah merupakan selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Himen ini mudah robek sehingga dapat dijadikan salah satu indikator untuk menilai keperawanan seorang perempuan. Himen adalah tempat keluarnya cairan atau darah saat menstruasi. Kemudian proses-proses yang melibatkan reproduksi wanita. Yang pertama adalah tahap dalam oogenesis, ada tahap penggandaan. Tahap penggandaan itu sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonia atau tunggal oogonium yang bersifat diploid. Ini mengalami pembelahan mitosis yang bersifat diploid atau 2N ini.
Kemudian, yang kedua, tahap pertumbuhan. Terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap pertumbuhan, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer atau diploid. Oosit primer. Kemudian, yang ketiga adalah tahap pematangan. Tahap pematangan dimulai secara meiosis 1, menghasilkan oosit primer dan badan polar 1 berukuran kecil. Kemudian, oosit sekunder berhenti mengalami pembelahan saat ovulasi. Pembelahan meiosis 2 ini kemudian dilanjutkan setelah sel telur mengalami fertilisasi. Pada pembelahan ini, oosit sekunder menghasilkan ootit atau haploid dan badan polar 2 atau haploid. Ootit akan mengalami diferensiasi menjadi ovum dan badan polar 2 mengalami degenerasi. Badan polar 1 juga akan mengalami pembelahan pada 2 badan polar, namun kadang-kadang pada polar 1 mengalami degenerasi sebelum mengalami pembelahan. Yang kedua adalah siklus menstruasi. Ada 4 fase. Siklus menstruasi yang pertama adalah fase menstruasi. Hormon yang berperan adalah hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Yang kedua adalah fase praovulasi. Mulai hari ke-5 sampai hari ke-14, fase praovulasi dimulai. Pada fase ini hormon yang berperan yaitu hormon FSH dan hormon LH. Yang ketiga adalah fase ovulasi yang terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi terjadi kurang lebih 28 hari. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak. Maka, sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan oleh sekresi hormon LH. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning atau corpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Bersama hormon estrogen, hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Fungsi-fungsi hormon selama siklus menstruasi adalah yang pertama, fungsi FSH. Yang pertama adalah merangsang pembentukan folikel de Graaff dalam ovarium. Yang kedua adalah fungsi dari hormon estrogen merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH. Yang ketiga adalah fungsi dari progesteron memacu pembentukan endometrium uterus sehingga siap untuk implantasi embrio. Yang terakhir adalah fungsi LH merangsang ovulasi dan perkembangan corpus luteum. Terakhir adalah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah kanker vagina. Sampai saat ini, penyakit ini tidak diketahui penyebabnya dan kemungkinan disebabkan oleh virus yang menyebabkan iritasi. Upaya pengobatannya dapat dilakukan dengan kemoterapi dan bedah laser. Yang kedua adalah gangguan menstruasi. Penyakit ini menyerang wanita. Gangguan atau penyakit ini bisa berupa amenore primer dan juga amenore sekunder. Yang ketiga adalah kanker serviks. Penyakit ini menyerang wanita. Kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada serviks atau leher rahim yang hampir semuanya disebabkan oleh virus HPV atau Human Papilloma Virus. Yang keempat adalah AIDS. Penyakit ini menyerang baik pria maupun wanita. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah penyakit yang merusak imun pada manusia dengan menyerang sel darah putih. Yang kelima adalah epididymitis.
Epididymitis menyerang pria. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual atau PMS. Yang keenam adalah sifilis. Sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang ketujuh adalah herpes genitalis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus herpes yang ditandai dengan rasa gatal dan sakit di sekitar alat kelamin. Yang kedelapan adalah hipogodanisme. Hipogodanisme adalah penyakit yang menyerang pria dan ditandai dengan penurunan fungsi testis. Kemudian yang 9 adalah gonore. Gonore atau yang biasa disebut kencing nanah disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ke-10 adalah kanker ovarium. Kanker ovarium adalah kanker yang menyerang ovarium pada alat kelamin wanita. Kemudian yang ke-11 adalah endometriosis. Penyakit ini adalah jaringan endometrium wanita berada di luar wilayah rahim, yaitu ovarium, oviduk, ataupun di jalur luar rahim wanita. Yang ke-12 adalah kanker rahim atau uterus. Kanker ini sering terjadi di endometrium. Endometrium adalah tempat di mana janin tumbuh. Yang ke-13 adalah keputihan. Ada dua macam jenis keputihan. Yang pertama adalah yang normal dan tidak normal. Keputihan normal bila lendir berwarna bening, tidak berbau, dan tidak gatal. Bila salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, berarti keputihan bisa dikatakan tidak normal. Kemudian, yang ke-14 adalah infeksi vagina. Infeksi ini menyerang alat reproduksi wanita usia produktif, terutama yang telah menikah. Penyebabnya adalah hubungan intim. Yang ke-15 adalah hernia inguinal. Hernia inguinal adalah gangguan atau kelainan yang ditandai dengan sebagian usus terdorong menembus dinding abdominal dan masuk selangkangan atau skrotum. Yang ke-16 adalah Candida. Candida adalah bermacam-macam jamur yang hidup di saluran pencernaan, saluran kemih, dan genital. Jamur Candida yang biasa menyebabkan infeksi adalah Candida albicans. Kemudian nomor 17 adalah penyempitan saluran telur atau oviduk. Kelainan ini merupakan faktor bawaan atau karena infeksi. Saluran telur yang sempit akan menyulitkan sperma masuk untuk mencapai bagian dalam oviduk. Akibatnya adalah terjadi kesulitan dalam proses pembuahan. Kemudian yang 18 adalah fibroadenoma. Fibroadenoma adalah tumor jinak yang ditandai dengan adanya benjolan kenyal pada payudara. Penyakit ini dapat dioperasi. Oke, yang ke-19 adalah candilona. Candilona adalah gangguan yang ditandai dengan benjolan seperti bunga kol atau jengger ayam. Penyakit ini dikenal sebagai kutil kelamin. Kemudian yang ke-20 adalah kanker prostat, yaitu kanker yang berkembang di bagian kelenjar prostat pada pria. Sel kanker prostat dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, terutama pada tulang dan lymph node. Kemudian yang nomor 21 ada pseudohermaprodit. Penyakit ini adalah kelainan di mana bentuk alat kelamin seperti laki-laki dan perempuan, namun tidak sempurna. Kemudian nomor 22 ada ejakulasi dini, yaitu gangguan di mana pria tidak dapat mengendalikan proses ejakulasi. Kemudian ada nomor 23 impotensi. Impotensi adalah gangguan pada laki-laki yang membuat penis tidak dapat melakukan ereksi. Kemudian nomor 24 ada mikropenis, yaitu kelainan pada laki-laki di mana penis berukuran di bawah rata-rata.
Kemudian nomor 25 adalah vulvaginatis. Vulvaginatis adalah peradangan pada vulva dan vagina yang menyebabkan keputihan. Penyakit ini disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.